kayak aku kadang suka set time boundaries gitu loh. Biar kayak urusan yang wajib tanda kutip. You've been doing so well karena you've been mentioning all of the positive things. Unexpected tapi harus siap gitu. Jadi Jauhin orang-orang toxic. dari kebawalan gue dari tadi ngomong gak berhenti-berhenti. Nggak sabar, aku juga hitung 1, 2, 3. Sebelum kita dive into what are we gonna talk about today, I want to introduce myself first. My name is Mora and I'm the founder and executive director from Bisadas Indonesia. Dan hari ini aku juga sama yang Kak. Do you want to introduce yourself? Aku namanya Yanka, I am the head of public speakers in Bisadas Indonesia dan aku juga jadi host di Takis podcastnya. Dan wifi-nya yang Kak tuh suka bermasalah, tapi hari ini yang pasti bakal ada guest kita. Dan di sini ada Hai all, jadi gue Kiri Fasha, dentistry student di Universitas Indonesia. Hai. Thank you. Oke, jadi hari ini kita bakal talk about maintaining good relationships, good social life, and good uni life, especially in Jakarta, karena kayaknya these 3 aspect tuh susah banget untuk di-maintain balance-nya, tapi I feel like if we maintain these 3 aspects, itu kita bakalan kayak lebih perform better in our academy life, social life, and also for our better self. So I think we can just jump into the First of all, pastinya kalau uni life itu menurut aku lebih lebih padat gitu ya, lebih banyak more things to do gitu dibanding pas sekolah. Nggak tahu, maybe it's just me atau mungkin yang lain juga ngerasa kayak gitu, karena sebenarnya kayak looking back now kayaknya waktu SMA tuh kayak nggak ada apa-apanya banget kalau dibanding sama kayak tugas-tugas kampus sekarang. Jadi itu sih yang paling mungkin main difference-nya. Jadi otomatis juga waktu untuk hal-hal lain juga kalau pas kuliah tuh lebih kurang dari dibanding pas SMA. Dan itu juga bikin jadi agak lebih susah ngebalance-nya sih. Tapi kalau misalnya my way, I do this thing dimana kayak apapun itu yang dikasih sama sekolah ataupun kuliah ya. Jadi academically itu semua harus dikelarin dulu. Terus kayak kalau misalnya udah semacam kayak apa ya, reward buat diri sendiri kali ya. Itu kayak ya udah bebas aja mau ngapain, kayak mau nongkrong kah sama teman-teman atau tidur mungkin karena pas sekolah dan kuliah sih terutama itu kan juga waktunya berkurang ya untuk istirahat, dan menurut aku itu juga penting banget sih, dan gak banyak orang nyisihin waktu buat istirahat, padahal itu yang paling penting. Jadi gitu. Terus kalau misalnya udah, basically I do whatever I want yang bisa ngabisin waktu. Jadi kayak menurut aku lebih enak aja gitu loh, karena semuanya tuh udah selesai di awal, yang kayak penting-penting dan yang emang harus dikelarin untuk grades gitu-gitu kan. Jadi agak lebih santai aja. Tapi ya orang beda-beda sih. Tapi for me, that's how I do it. Gitu. Okay, thank you. Jadi basically, it's very important for you to set priorities kan. Kayaknya me and Yanka also agree on setting priorities straight karena that really helps us to maintain everything. Maybe moving on to the next question, Yanka can take over. Before aku tuh sebenarnya mau nanya, did you have like any kesulitan untuk nge-set out your priorities, atau lu kayak kamu biasanya kayak ya udahlah nanti aja, I can do my work later, gue mau keluar dulu. Pernah gak kayak gitu? Pasti pernah sih, maksudnya pastilah ada momen-momen kayak gitu. Cuman balik lagi tuh kadang-kadang nggak tahu ya, kalau misalnya udah kayak gitu tuh nge kayak nge-reflect gitu, terus kayak ya ampun, harusnya tadi gue ngerjain ini dulu gitu loh. Jadi kayak mungkin dari situ lama-lama gue belajar kayak, oh harusnya ini di priority list gue nih, ini paling atas nih, ngerjain tugas-tugas gue dulu. Terus jadi kayak ke depannya gue lebih termotivasi untuk kelarin dulu nih kerjaan-kerjaan ini, baru nanti terserah mau ngapain aja. Karena kayak gak enak gitu loh kalau misalnya awalnya udah kayak seneng-seneng dan lain-lain, tapi di akhir tuh kayak
masih ada sesuatu nih yang perlu dikerjain dan itu major thing gitu loh. Terus jadi ya menurut aku gitu sih. Tapi tergantung, siapa tahu orang ada yang mau senang-senang dulu biar nanti ngerjain tugasnya lebih cepat, mungkin ya, nggak tahu. Tapi for me mendingan susah di awal dulu, terus kayak akhir-akhirnya tuh kayak ya udah bebas aja Or gitu. iya Gitu. sih. Tapi pasti kayak ini, moving on to the next question, kayak how do you think your relationship go alongside having a good social life and uni life? Jadi kan pasti kamu di uni life rada sibuk, terus like you have many friends dan lain-lain. And how do you think your relationship kayak gimana sih? How do you balance it gitu? Kalau untuk sekarang I like the things, maksudnya kayak I like the way things are gitu loh, sama relationship aku kayak with my friends atau sama pacar mungkin kayak significant other, sama family juga. Terus aku juga intend untuk keep it that way karena sejujurnya udah kayak stressful enough kalau misalnya perlu ngerjain ini itu gitu loh. Terus di short span of time gitu kan. Jadi kayak udah males yang repot-repot sih, lebih lebih tepatnya. Karena kayak kalau misalnya ada ribet-ribet yang lain tuh kayak aduh udah nggak ada waktu gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin di waktunya tuh dibikin efektif untuk kerjain yang penting-penting aja gitu, dan untuk pas udah selesai nih kerjaannya balik lagi masih ada social life, masih ada orang-orang ini gitu loh di hidup gue gitu. Gitu. Nah, berarti I wanna ask, what was like, or what is the biggest challenge for you to maintain good terms on like the three aspects yang tadi? Kayak good relationships, terus kayak social life, sama kayak uni life. Biggest challenge sebenarnya toxic sih. Tapi kayak kalau misalnya udah ada beberapa orang, masa kayak friends ya, itu udah ngajak-ngajak buat kayak hangout, kesini ke situ, ada acara inilah itulah. Padahal kayak gue tahu nih ada deadlines to catch. Terus gue tuh sebenarnya orangnya susah banget buat nolak ajakan sih. Ya jadi itu kayak toksiknya di FOMO situ. ya lo. Karena ya gimana ya, kayak aduh masa nggak, kayak gue tuh lebih susah untuk menolak orang daripada kayak bilang gue nggak bisa, maksudnya kayak gue ada tugas gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue susah banget untuk ngomong kayak nggak mau gitu. Terus jadi kayak something I do yang lebih toxic lagi adalah gue bawa kerjaannya tuh dikerjain di luar, kayak sambil sambil kayak hang out sama friends. Jadi kayak misalnya di cafe lah atau di mana gitu. Nah, karena gue pengen dua-duanya kan, pengen pengen nongkrong juga tapi pengen kerjain tugas juga gitu kan. Terus ya itu tadi yang gue bilang, pas udahannya tuh pasti gue selalu reflect, look back gitu loh, kayak harusnya ini gue bisa kerjain lebih efektif kalau gue kayak di rumah aja sendiri dan fokus ngerjain ini daripada gue banyak distraction dari luar gitu. Apalagi pas sambil nongkrong kan pasti kayak sambil ngobrol-ngobrol lah. Belum kalau misalnya kayak ntar teman-teman pada bilang kayak ngapain sih ngerjain tugas di sini, kan kita lagi nongkrong gitu loh. Jadi kayak itu sih sebenarnya biggest challenge-nya. Tapi ya pinter-pinter diri sendiri aja sih buat bagiinnya. Karena gak tau kenapa selama ini gue melakukan itu tetap akhir-akhirnya ya udah kelar juga. Cuman yang kayak waktunya tuh jadi mepet atau kayak jadi kurang efektif gitu. Tapi kamu pernah mikir gitu gak sih, kayak pas lagi kerjain tugas, terus like you're very like burned out from all of your work, terus kamu kayak enggak, gue perlu refreshing dan healing dulu sama temen-temen gue. And like how do you catch up on the deadlines dan lain-lain when like you need a break? Pasti pernah banget, karena jujur aja ini kedokteran gitu kayak tugas itu nonstop gitu, kayak ada aja terus. Terus kayak gue inget banget waktu itu pas ospek pernah cutting gue bilang katanya kayak nggak apa-apa banget kalau misalnya ngerasa kayak burnout atau butuh kayak istirahat sejenak atau gimana, just take it gitu kan. Tapi ya tetap harus keep in mind kalau ada sesuatu yang belum selesai nih. Dan gak tahu ya, gue tuh orangnya tuh yang kayak jadi kepikiran mulu, malah jadi nggak tenang gitu loh kalau misalnya kayak ya belum selesai tapi kok gue malah seneng-seneng gitu kan. Terus ya jadi menurut gue juga nggak apa-apa sih kayak kalau misalnya mau apa ya, kayak healing gitu ya sama teman-teman, kayak cari distraction dulu. Tapi ya
biasanya kalau gue sih doesn't last very long karena gue pengen kelarin dulu baru nanti gue bisa have fun-nya lebih lebih lega dan lebih nggak ada tekanan untuk kayak cepet-cepet nih ayo cepet karena lu butuh nyelesain tugas ini ada yang belum kelar gitu sih tapi kayak nggak apa-apa banget kayak kalau misalnya tergantung sih diri sendirinya bisa ngehandle atau enggak gitu. Nah, from like the three aspects yang tadi, yang relationship, social life, sama uni life, menurut kamu yang paling susah untuk di keep up itu tuh apa? Kayak out of all, karena kan pasti kan you have to like know when to spare your time for your family, for your boyfriend, for your friends, for uni gitu-gitu. Dan menurut kamu apa yang paling susah untuk kamu kayak keep up? Definitely Unilife sih sejauh ini ya karena tadi yang gue bilang kayak apa ya dia tuh kayak just keeps going and going ada lagi gitu kan kayak one thing leads to another terus kayak benar-benar hektik banget kalau bagi anak FKG nggak tahu mungkin kalau fakultas lain juga ya cuman kan ini kayak belum kita ada tugas, ada kuis, ada kayak gitu-gitulah. Jadi kayak banyak banyak macam-macamnya itu kan. Nah, terus kenapa I think it's the hardest karena kayak even though gue banyak things to do di Unilife, tapi kalau misalnya gue udah selesai, terus I get back after doing all my works, gue tuh udah tahu kayak my relationship sama social life tuh bakal tetap ada di situ gitu loh, kayak nggak bakal kemana-mana. Karena kayak nggak tahu kayak gue ngerasa kayak gitu justru malah jadi kayak dorongan gitu sih kayak ayo cepet kelar biar lo bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman atau kayak sama keluarga atau sama pacar kayak gitu sih. Oke, jadi would you say like your social life and or friendships or your boyfriend right now tuh kayak reliable gitu for you to go to after all of that priorities are done gitu? Pasti absolutely kayak bahkan di tengah-tengah lagi ngerjain pun juga kayak apa ya udah ada pemikiran kalau misalnya kayak oh ya udah mereka ada nih gitu loh kayak if I need someone karena kan pasti kalau misalnya udah stressful banget ngerjain banyak hal gitu kan pasti ada momennya di mana kayak aduh butuh some to talk to atau kayak buat kayak konsul aja atau gimana gitu kan ya cuman kayak tanya-tanya gue aja gitu kayak gimana sekarang hidup bla 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 gitu kan itu jadi kayak I feel like eh, nggak cuman temen doang tapi kayak my boyfriend, my family tuh karena kan mereka juga support gue kayak mereka juga tahu sekarang lagi hektik nih kuliah gitu kan dan em, bahkan teman-teman kuliah gue sekarang juga one of my best friends gitu kayak jadi nggak cuman di uni doang tapi di luar juga kita tetap teman gitu loh jadi nggak cuman academic life main bareng juga iya terus liburan juga iya jadi kayak lebih relatable aja sih menurut gue karena struggle-nya juga sama dan di luar itu juga kita masih bisa ya temen kayak temen biasa nongkrong bareng jalan-jalan dan lain-lain gitu sih. Itu seru banget, tapi kayak aku jadi kepo, tadi kan you mentioned like all of your friends right now and your boyfriends, your family are like your good support system. Jadi aku kayak kepo, mungkin ini kayak take a look back into how kamu kayak nyaring pertemanan kamu atau your relationships right now untuk jadi orang-orang yang emang support kamu. Karena kan kayaknya kadang ada aja ya teman-teman yang kayak kita mau sukses academically atau karir, terus mereka tuh yang kayak rada peer pressuring us gitu untuk take it slow career wise atau academic wise. So aku kepo banget kayak gimana caranya kamu mungkin quote unquote cut out those relationships that are toxic in your life. Pasti kalau encounter pernah sih cuman that's the thing with me kayak malas aja gitu loh maksudnya udah tahu nih orang nggak ada benefitnya sama sekali jadi kayak buat apa yang ada nanti dia malah menghambat progress I say kayak terus mungkin sebenarnya gue bisa melakukan hal-hal ini lebih apa ya kayak sesuai dengan ekspektasi cuman karena merekanya menghambat jadi malah nggak sesuai gitu kan itu kayak pasti bisa terjadi dong. Nah
Kalau aku sih sejauh ini gimana ya, karena orangnya nggak banyak ngerti, jadi kayak nggak suka, dan menurut aku dia kayak toxic gitu, toxic gitu ya, ya langsung aja kayak mungkin apa ya, kalau cara aku ya udah kayak udah nggak pengen lagi nongkrong bareng, atau kayak ya tetap teman cuman ya terus sosmed, atau kayak ya gitu-gitu aja sih. Karena kayak waktu itu ada yang pernah bilang kalau misalnya kayak ada satu orang di lingkungannya yang toxic, semuanya bakal kebawa toxic gitu, dan I don't want that to happen karena itu bisa ngefek ke semuanya juga, nggak cuman uni life atau career wise gitu kan, bisa ke diri kita sendiri juga, kita kebawa sama dia gitu. Jadi for me sekarang sih aku sukanya tuh yang kayak ya emang I have a lot of friends, tapi kayak there are the ones yang cuman apa ya, kayak small circle yang ya udah karena aku tahu ini semua mereka support aku gitu, dan itu hal yang ini sih kayak apa ya, semua orang butuh sih menurut aku, karena ada dong pasti nyentuh momen-momen dimana kayak lagi butuh banget nih support system, dan menurut aku caranya juga kita harus mensupport orang biar orang tuh bisa support kita juga gitu. Jadi itu penting sih, karena nggak banyak orang bisa kayak apa ya, menerapkan apa yang mereka mau orang terapin ke diri mereka gitu kan. Jadi kayak jatuhnya selfish sih menurut aku. Jadi ya think about kayak kalau gue pengen di-treat kayak gini sama dia, ya gue juga harus treat ini dianya gitu. Ngerti nggak? Ya gitu lah pokoknya. Gitu sih Iya. kalau menurut aku. Setuju banget, and I'm so happy for you and your relationships right now. Mungkin moving on to the next question, kita kepo juga kayak when did you realize that you are reaching this balance? Kayak is it like from you internally atau dari externally gitu? Hmm, when did I realize, kayaknya saat udah sadar kalau misalnya kayak I still have good relationships, kayak strong relationships, terus juga good grades, terus juga able to do things outside of uni kayak non academically gitu kan. Kayak do my hobbies. Sekarang kan gue lagi gila-gilanya banget golf sama horse riding kan. Jadi kayak di momen-momen itu tuh kayak gue sadar, oh ternyata gue bisa nih nge-spare waktu di tengah kehektikan ini loh gitu. Jadi kayak di situ kayak gue jadi mikir gitu, oh iya ternyata gue bisa ya memanage waktu yang gue punya ini untuk melakukan hal-hal banyak, dan gak cuma fokus di satu hal aja gitu loh. Dan masih bisa cari kesenangan juga sama teman-teman lah, sama my boyfriend or my family gitu. Thank you. Mungkin sekarang kayak tadi kan you've been talking about kayak how your relationships are. Mungkin sekarang lebih kayak nanyanya mau tell us more about how you keep your good social life going gitu. Kayak what do you like to do or what do you prefer to do? Atau mungkin ada specific activities that you like to do with the circle, tapi ada juga yang sama the circle beda lagi. Oke, jadi first of all, I'm actually a very extroverted person. Jadi making friends itu kayak least of my concern, karena apa ya, nggak yang tipe orang yang susah berbaur dan diem-diem aja pas lagi ketemu orang gitu loh. Terus I've always had this mindset yang tadi aku bilang kayak kalau mau senang-senang, mau hangout, mau kenalan sama orang baru dan lain-lain, itu harus kelar dulu semua urusan yang wajib, wajib tanda kutip. Karena itu juga jadi kayak motivasi gitu sih buat ngerjain tugas itu jadi lebih cepat. Nggak tahu ya, kalau buat aku sih aku ngerasa kayak gitu. Jadi kayak eh, lebih apa ya? Jadi ada kayak dorongan gitu, kayak ayo 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 abis ini mau nongkrong gitu, ayo gitu. Jadi kayak lebih cepat aja menurut aku. Tapi nggak tahu sih kalau orang lain mungkin beda-beda. Mungkin mereka lebih sukanya yang kayak ya udah santai aja, nanti juga ada waktunya. Tapi kayak aku suka tuh kayak gimana ya? Misalnya nih deadline-nya besok, tapi kayak hari ini maksimal banget, misalnya kayak sore jam segini harus udah selesai gitu loh. Jadi kayak aku kadang suka set time boundaries gitu loh, biar kayak sebenarnya deadline-nya masih besok nih, tapi kayak gue lebih pilih punya spare waktu satu hari besok ini, atau gue bisa aja kayak ngerjain besok pagi juga tetap kelar kok gitu. Tapi kalau gue personally lebih
pilih yang gue punya spare 1 hari itu sih gitu. Jadi kayak lebih luas aja menurut gue. Itu hebat banget, itu motivasi gak sih yang aku kayak ini Enggak. from me personally, ini karena mungkin motivasi aja untuk ngomong ini karena kayak I just had this like I have to write 18 essays, terus kayak deadline-nya tuh 18 Januari, terus aku udah dapat tugasnya dari 2 bulan sebelumnya, terus aku baru kerjain kayak 5 hari sebelumnya. Itu mungkin perbedaannya, tapi Nah, that's gonna be my main motivation. mungkin karena kayak nggak tahu ya kalau di fakultas aku tuh suka ada tiba-tiba gitu loh. Kayak tiba-tiba nih nambah tugas terus kayak deadline-nya kapan. Terus kayak bahkan sampai my seniors sampai bilang kayak kalian tuh kalau bisa jangan mepet-mepet karena itu bisa datang kapanpun. Bahkan mereka kayak sampai ngomong FKG tuh FKG gitu kan. Karena kayak tiba-tiba banget. Jadi kayak kita harus masih sisain waktu gitu loh. Tapi sejauh ini kayak ya udah sih berkali-kali pernah tiba-tiba ada deadline baru, nambah lagi tugas gini-gini kayak gitu. Jadi kayak unexpected tapi harus siap gitu. Jadi for me lebih baik untuk prepare myself sih gitu. Wah, berarti kita harus cari motivasi yang benar, Mor. Biar kita nggak mepet. Itu tuh kayaknya dari tadi tuh kayak gitu. Yang penting gue ada motivasi untuk pergi sama temen gue. Biar gue bisa kelar sekarang juga. Itu toxic gak sih? Tapi ya udahlah ya. Itu it works juga Itu kan. good I don't think motivation. everyone bisa cocok di situ. Tapi kalau lo cocok ya udah it's very good for you. Yang penting motivasinya bener aja. Yeah. Dan lo jadi Soalnya kayak kenapa, Mor? I think like I've been doing it wrong karena my only motivation to do it is the deadline. Jadi kayak that's wrong sih. Cuman mungkin balik lagi ke beda-beda ini juga ya kapasitas orang-orang, kayak mungkin kan kalau kayak kan ngambilnya fakultas kedokteran. Kalau aku kan major aku itu tentang trend research and concept creation in lifestyle. Jadi kayak rada mungkin kalau dibandingin workflow-nya jauh lebih reda sih daripada FKG yang pasti. Karena itu kayak santai banget, terus kayak tentang lifestyle, dan aku ngambil applied science, jadi kayak nggak banyak kayak kalau tugas-tugas essay atau ujian gitu. Aku nggak punya ujian, makanya my workflow itu benar-benar rendah banget. Cuman sekarang hearing this, I feel very inspired. How I about you? wish gak punya ujian ya. Itu ujian mulu, kayak ada kali ujian tuh 1 semester tuh 4 kali atau berapa kali. Belum itu kayak quiz like every day almost. Karena setiap matkul itu ada quiz beda-beda. Dan kayak assignments-nya nggak tau lah. Gue bikin PPT sampai 100 slides. Lu bayangin siapa yang mau baca 100 slides. Tapi kayak itu wajib aja gitu. Aduh. Tadi apa ya? Kamu ngomong apa? Enggak, aku cuma mau bilang ke kayak GWS. Karena Thank you FKG banget. Udah banyak sih yang bilang kayak gitu. GWS. Tapi from like what I've been hearing from you, mungkin kita baru ngomong sekarang, tapi kayak even though I feel like I've been hearing there's a lot of things to do di your major, tapi kayaknya you've been doing so well karena you've been mentioning all of the positive things. Jadi kayak I was so amazed. Mor, That's kamu harus tahu tapi kayak pas tadi ngomong kalau dia extrovert, itu aku udah tahu banget dari awal karena emang extrovert banget. Kamu harus tahu. First time I met her, dia tuh bener-bener langsung kayak cheerful dan langsung kayak kita langsung ngeklik, dan itu tuh pas itu kayaknya lu udah FKG kan? Dan pas itu Udah ya pas FK. itu gue kayak wah, nih orang FKG dan masih bisa keluar sering banget, gokil juga. Dan di situ gue juga jadi kayak apa motivasi dia dan kenapa dia bisa on time dan masih Iya, rapi-rapi gitu. gue sama Yanka fun fact itu kayak kenal dan deket itu gara-gara kita sering ketemu, kayak nggak sengaja aja kayak tiba-tiba ketemu. Terus Karena lama-lama kita juga sama. Iya gak sih? iya. Ya, maksudnya kayak I know nothing about her. Kayaknya likewise juga. Terus tiba-tiba kayak setelah beberapa kali ketemu udah deket. Kayak gitu, kayak gue semudah itu untuk kenal sama orang baru itu. Tapi that's a really nice quality. So that Mungkin itu keunggulan ya bagi gue. Nggak tahu sih, emang orangnya suka ngomong aja kali. Ya karena kita Okay. berdua cerewet gak sih? Betul banget.
Oke, mungkin bisa next question. Nextnya, what are the highlights of having these three in good terms? Hmm, Specifically, mungkin if you have any. highlightsnya adalah ya I get to have all three, kayak good relationships, Yes. good social life juga, good uni life juga. Terus kayak aku sih lebih ke go with it aja, kayak go with the flow, nggak maksa juga banget gitu loh. Kayak ya udah sebisanya aja. Kalau emang nggak bisa ya udah, mungkin itu udah kayak limitnya juga gitu kan. Terus kayak seru aja gitu menurut aku, kayak mungkin karena ini passion juga kali ya uninya. Emang aku yang pengen masuk FKG gitu. Terus nggak nyangka bakal ketemu this amazing kayak teman-teman classmates gitu yang bisa dibawa keluar, nggak cuman di kuliah doang. Dan kita kayak menurut aku sih kita kayak grow bareng gitu sih. Lebay ya. Tapi serius kayak dari semester 1 terus kayak kadang-kadang kita tuh suka yang kayak, woi sekarang kita udah mau semester 4 gitu loh, kayak kita dari awal bareng-bareng, struggle bareng-bareng, jalan-jalan seru banget. Kayak kalau anak nggak tahu ya, ini kalau angkatan aku dan peer aku tuh kalau jalan-jalan tuh biasa all out. Jadi kayak kita pengen bikin statement kayak kita nih lagi liburan, jangan ganggu gitu. Karena kayak jarang-jarang kan kita bisa menghabiskan waktu bersama-sama, terus kayak have fun dan bebas aja kita mau ngapain. Karena kalau aku mungkin pas bagian kuliahnya tuh emang stres, cuman liburnya juga lumayan. Liburnya tuh agak lumayan panjang gitu dibanding mungkin sama kayak kampus-kampus lain, univ-univ lain gitu. Menurut aku sih kita agak lumayan panjang sih liburannya. Dan kita tuh kalau libur bener-bener gak ada tugas sama sekali, which is good. Karena kita juga nggak ada tuh yang namanya take home gitu, nggak ada. Kayak aku dengar univ-univ lain tuh banyak yang kayak take home exams gitu kan. Kita nggak ada. Kita bener-bener ujian ya udah lakuin di depan dosen kayak sambil di komputer dan kerjain hari itu juga, atau kayak lewat Zoom tapi kayak harus double device ya gitu. Jadi kayak seru banget, kita kadang tuh suka countdown gitu kayak ayo berapa hari lagi nih kita libur, semangat semangat gitu. Jadi kayak saling semangatin satu sama lain juga sih. Jadi menurut aku itu juga naikin social life juga, relationship juga antar temen, dan uni life juga. Jadi um, keren aja sih menurut aku, dan I'm very grateful for all of it. Nggak cuma teman-teman di uni doang sih, teman-teman yang di luar juga, karena very supportive and I love them so much. Yay, kayaknya ini kita udah mau close with my last question sebenarnya dari aku. Tapi I'm also curious, what do you value most in your social life right now, and what part that you don't want to lose? Karena kan kayaknya masih banyak banget waktunya ke depan nanti sebagai anak kuliah. Jadi, what is going on in your social life right now that you still want to maintain in the future? Bosen nggak kalau bilangnya my friends juga? Karena nggak tahu ya, kayak apa ya, aku ngerasa kayak itu key point untuk dalam apa ya, social support, dan juga kayak my life in general aja gitu, kayak teman-teman. Terus bahkan kayak kadang-kadang tuh closest friends yang nggak bisa ketemu setiap hari karena gue kuliah aja tuh, kayak kadang-kadang tuh bisa tiba-tiba ngechat kayak apa kabar, atau kayak sekedar nanya doang kayak how's your day to day, kayak gitu-gitu loh. Padahal ya kita nggak ketemu, cuman apa ya, very touching gitu loh. Kayak menurut aku kayak, oh lu masih peduli sama gue gitu loh. Padahal ya kita nggak bisa ketemu nih karena gue lagi kuliah. Soalnya kan aku kuliah di Depok ya guys, jadi agak lumayan jauh ya, agak road trip gitu. Kalau misalnya, dan semua teman-temannya pada di kayak daerah BSD, terus juga Bintaro dan Jakarta, Jaksel gitu kan. Jadi agak lumayan jauh gitu. Terus kayak aku nggak mau aja gitu kayak kehilangan apa ya, ya relationship when it comes to my friends sih. Karena untuk aku bisa apa ya, survive sejauh ini juga dalam dukungan mereka, dan juga my family as well, of course. Dan apa kayak significant other, bahkan my brother juga kadang-kadang dia suka kayak check up on me gitu.
Karena Wah, kita di rumah Lu tinggal punya berdua. adik, lu punya brother? Gue punya brother, gue punya sister, mampus tuh. itu older Aduh. sister atau older brother atau Both younger? older than me. Jadi aku 3 bersaudara. I'm the last. Aku anak Eh, bungsu, guys. Demi Terus apa? All this time gue kira lu an only child dan. enggak. Tapi nih, ini untuk apa ya? Kayak eh sebuah apa sih namanya? In my defense, kakak gue yang pertama itu perempuan. Aduh, sabar ya, telepon. Oke, jadi kakak gue yang pertama itu dia tuh lulusan jadi gini. Aduh, gue harus ngomong dari mana ya? Jadi pokoknya semua kakak gue itu lulusan UI. Ya, lu tau lah sekarang gue dapat pressure dari mana. Ya, jadi kita bertiga tuh UI, lulusan UI. Amin. Terus kakak gue yang pertama itu dia waktu itu sempat ambil double degree di luar, di Australia to be precise. Wait. Sebentar, maaf, iklan. Terus abis dia double degree itu mungkin dia kayak buat apa nih gue balik lagi ke Indo gitu kan? Karena udah di sana dan lulusnya juga kan di sana dan di sini juga. Tapi kayak di sini cuman formalitas doang gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk lanjut kerja langsung aja di Australia. Jadi sekarang dia tinggalnya di Australia. Jadi kayak nggak apa-apa banget kalau lu nggak tahu kakak gue yang cewekan, karena emang gue udah nggak pernah ketemu, masa jarang. Tapi sumpah, kalau kakak gue yang cowok ini, gue nggak tahu kenapa lu nggak tahu, karena gue sering ngepost deh kayaknya. Sumpah gue gak tahu, woy. Paling gue kira itu temen lu. Demi apapun. Wallah. Kakak gue yang cowok itu, mungkin pas kita kenal dia lagi student exchange kali ya. Itu dia sempat student exchange juga 6 bulan, tapi dia balik lagi ke sini karena dia cuman exchange bentar doang, nggak double degree. Terus sekarang dia lagi kerja di sini juga. Wah, surprise. Gue baru tahu itu some new knowledge from me. Oke. Oke. apa lagi? Kayaknya dari aku udah nggak ada any question sih. Dari kamu ada nggak yang? Jadi aku nggak ada. Mungkin untuk all of you guys yang nonton, mungkin summary-nya yang kalian bisa dapat dan pelajaran yang kalian bisa dapat dari Kai adalah jauhin orang-orang toxic. Ya kan, jauhin orang-orang toxic. Surround yourself with supportive environment dan supportive people dan supportive friends. Habis itu juga harus tahu priorities kalian biar kalian bisa manage your time well. Mungkin kalau kita bertiga, mungkin kita tipe orang yang mau kelar dulu baru kita keluar dan kita hangout sama yang lain dan lain-lain. Tapi mungkin ada orang juga yang prefer untuk hangout dulu terus baru belajar dan lain-lain. Jadi ya whichever cara kalian study, pokoknya kalian harus cari yang cocok sama kalian dan yang efektif. Mungkin gitu aja sih dari kita. Kai, do you have anything you want to say before kita close this episode? I would just like to say thank you guys buat ngundang, dan semoga ada insightful information dari kebawalan gue dari tadi ngomong gak berhenti-berhenti. Semoga juga bisa membantu kalian semua yang dengerin, dan thank you so much for inviting me. I love you guys. Bye. Bye. Okay. Thank you. More, mungkin you want to say beside us slogan dan close this? Kayaknya kamu aja. Itu udah aku highlight biru. Oke, jadi ya, yaudah everyone, thank you guys so much for watching. Jangan lupa stay tuned for the next episode. Slogannya beside us, always beside you. Dadah. Bye.